Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rifda Syafani, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video ini, kalian akan mempelajari tentang statistika, khususnya pada submateri ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Tujuan pembelajaran yaitu menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data, mean, median, modus pada data berkelompok. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya, apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Oke, mari kita bahas dulu definisi dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu materi dalam pembelajaran statistika. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk mewakili keseluruhan suatu kelompok data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3 macam, yaitu mean, median, dan juga modus. Apa sih Kak mean, median, dan modus itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mean. Mean sering disebut sebagai nilai rata-rata. Untuk mencari mean, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Di mana Xi adalah nilai tengah kelas ke I dan Fi adalah frekuensi kelas ke I. Yang kedua yaitu median. Median sering disebut sebagai nilai tengah. Rumus untuk mencari median yaitu ME sama dengan L ditambah P dikali N/2 dikurangi FK dibagi dengan F, di mana median berada pada urutan ke N/2, dengan L adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang interval kelas, FK adalah frekuensi kumulatif, dan F adalah kelas median, dan N adalah banyaknya data. Yang ketiga adalah modus. Modus sering disebut sebagai nilai yang sering muncul. Untuk mencari modus, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Dengan L adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang interval kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi kelas tepat 1 sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi kelas tepat 1 setelah kelas modus. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis ukuran pemusatan data serta rumus untuk mencarinya. Tapi Kak, apa sih gunanya mempelajari materi ini? Mempelajari materi ini sangat penting ya adik-adik. Materi ukuran pemusatan data sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu untuk menentukan rata-rata harga barang dan mengetahui barang yang paling sering terjual. Untuk lebih memahaminya, yuk kita langsung menuju ke contoh soal. Sebuah perusahaan obat memiliki 100 salesman yang tersebar di beberapa cabang. Para salesman tersebut bekerja dengan giat agar mendapatkan komisi yang besar. Pada akhir bulan, bagian keuangan perusahaan tersebut menghitung jumlah komisi yang diperoleh salesman pada semua cabang dan menyajikannya pada tabel distribusi frekuensi berikut. Permasalahan pertama, manajer perusahaan akan melaporkan data tersebut pada rapat bulanan. Dapatkah kamu membantu manajer menentukan berapakah rata-rata jumlah komisi yang didapatkan 100 salesman selama 1 bulan? Serta dapatkah manajer tersebut mempresentasikan data dengan bentuk yang lebih mudah dipahami? Untuk mempermudah perhitungan, kalian dapat menambahkan 2 kolom baru, yaitu kolom XI dan juga kolom FI dikali XI, di mana XI merupakan nilai tengah dari kelas ke I, dan cara untuk mencari XI yaitu dengan menambahkan batas bawah dan batas atas kelas kemudian dibagi dengan 2. Contohnya pada kelas yang pertama, untuk mencari nilai X1-nya, kita jumlahkan batas bawahnya dan batas atasnya yaitu 150 ditambah 158 kemudian dibagi dengan 2, maka nilai X1-nya sama dengan 154.
kita tuliskan hasil yang kita peroleh ke dalam kolom tabel XI yang pertama. Kemudian kita kalikan nilai F1 dan juga X1-nya, yaitu 5 dikali 154, maka nilai dari F1 dikali X1-nya sama dengan 770. Kita tuliskan juga ke dalam kolom tabel FI dikali XI yang pertama, 770. Untuk kelas yang kedua dan seterusnya, caranya juga sama seperti itu. Dan kakak anggap kalian sudah paham ya dengan cara menghitungnya, sehingga kita langsung menuju ke dalam sigma FI, dimana untuk mencari nilai dari sigma FI, kita harus menjumlahkan seluruh angka yang terdapat pada kolom FI, yaitu 5 ditambah 16 dan seterusnya, maka nilai dari sigma FI sama dengan 100. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sigma FI dikali XI, caranya juga sama, yaitu dengan menambahkan seluruh angka yang terdapat pada kolom FI dikali XI, yaitu 770 ditambah 2608 dan seterusnya, sehingga nilai dari sigma FI dikali XI sama dengan 18.028. Selanjutnya, kita masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam rumus rata-rata untuk data berkelompok, yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Jadi 18.028 dibagi dengan 100 sama dengan 180,28. Itu masih dalam satuan puluhan ribu ya adik-adik. Kemudian kita rubah satuan tersebut. Jadi rata-rata hitung dari data jumlah komisi yang didapatkan 100 salesman yang dipekerjakan di beberapa cabang perusahaan tersebut selama 1 bulan adalah Rp1.802.800.000. Selanjutnya, agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, manajer dapat menyajikannya dalam bentuk histogram. Sebelum membuat histogram, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan batas bawah dari tabel di atas. Untuk kelas yang pertama, batas bawahnya yaitu 150. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya yaitu 159. Untuk kelas yang ketiga, batas bawahnya yaitu 168 dan seterusnya, hingga kelas yang ketujuh, batas bawahnya yaitu 204. Selanjutnya, kita menentukan batas atasnya. Untuk kelas yang pertama, batas atasnya yaitu 158. Untuk kelas yang kedua, batas atasnya yaitu 167. Dan seterusnya hingga kelas yang ketujuh, batas atasnya yaitu 212. Yang kedua yaitu tentukan tepi kelas. Untuk tepi bawah kelas, kita bisa mengurangi batas bawahnya dengan 0,5. Kemudian untuk tepi atasnya, kita bisa menambahkan batas atasnya dengan 0,5. Sehingga tepi bawah kelas dari tabel di atas adalah, untuk kelas yang pertama, batas bawahnya yaitu 150, kita kurangi dengan 0,5 sehingga tepi bawah dari kelas yang pertama yaitu 149,5. Kemudian untuk kelas yang kedua, batas bawahnya yaitu 159, kita kurangi dengan 0,5 sehingga tepi bawah dari kelas yang kedua yaitu 158,5. Untuk kelas yang ketiga dan seterusnya, caranya juga sama ya adik-adik. Selanjutnya kita tentukan tepi atas dari kelas tersebut. Untuk kelas yang pertama, batas atasnya yaitu 158, kemudian kita tambahkan dengan 0,5 sehingga tepi atas kelasnya yaitu 158,5. Kemudian untuk kelas yang kedua, batas atasnya yaitu 167 dan kita tambahkan dengan 0,5 sehingga tepi atas kelasnya yaitu 167,5. Untuk kelas yang ketiga dan seterusnya, caranya juga sama ya adik-adik. Setelah itu, buat sumbu datar untuk menunjukkan nilai atau komisi salesman dan juga sumbu tegak untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya salesman. Kemudian, tuliskan tepi kelas yang diperoleh serta frekuensi ke dalam sumbu datar serta sumbu tegak yang sudah dibuat. Yang terakhir, tarik garis horizontal sesuai frekuensi kelas untuk membuat batang frekuensi. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dapat disajikan histogram seperti berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan yang kedua. Dari data yang telah disajikan sebelumnya, tentukanlah nilai komisi yang terletak pada pertengahan yang diperoleh salesman. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
Pertama-tama, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas median dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Karena N atau banyaknya data adalah 100, maka kelas mediannya adalah kelas ke-100 dibagi 2, yaitu 50. Artinya, nilai median berada di antara 177 hingga 185. Dari sana diketahui bahwa L atau tepi bawah kelas median yaitu 177 dikurangi 0,5 sama dengan 176,5. Kemudian F atau frekuensi kelasnya yaitu 21 dan panjang interval kelasnya yaitu 9 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 20 ditambah 16 ditambah 5 sama dengan 41. Selanjutnya, dari yang diketahui tersebut, kita masukkan ke dalam rumus median untuk data berkelompok, yaitu ME sama dengan L, 176,5 ditambah P, 9, dikali dengan N/2 dikurangi FK, 50 dikurangi 41, dibagi dengan 21 atau dibagi dengan F, sama dengan 176,5 ditambah 81 dibagi 21, sama dengan 180,357. Sehingga nilai komisi yang terletak pada pertengahan atau median yang diperoleh salesman adalah Rp1.803.570.000. Permasalahan yang ketiga, melihat sekilas data tersebut, manajer mengatakan bahwa kebanyakan salesman memperoleh komisi sebesar Rp1.810.000. Benarkah pernyataan dari manajer tersebut? Jelaskan alasannya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat melihat kembali tabel distribusi frekuensi yang sudah disajikan sebelumnya. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa kelas 177 sampai 185 merupakan kelas dengan frekuensi terbanyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 181 termasuk ke dalam kelas modus, sehingga pernyataan manajer tersebut dapat dikatakan relevan dengan tabel yang disediakan. Untuk lebih meyakinkan, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus modus data berkelompok. Dari tabel, diketahui bahwa L atau tepi bawah kelas modus yaitu 177 dikurangi 0,5 sama dengan 176,5. Kemudian D1 atau frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1, dan D2-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1, dan P atau panjang interval kelas sama dengan 9. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus modus data berkelompok yaitu MO sama dengan L 176,5 ditambah P 9 dikali D1 yaitu 1 dibagi D1 ditambah D2 yaitu 1 tambah 1 sama dengan 176,5 ditambah 9/2 sama dengan 181, dan itu masih dalam satuan puluhan ribu. Berdasarkan perhitungan dapat dibuktikan bahwa pernyataan manajer tersebut benar bahwa kebanyakan salesman memperoleh komisi sebesar Rp1.810.000. Itulah contoh penerapan materi ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Seru kan? Untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang materi ukuran pemusatan data berkelompok, yuk kerjakan latihan soal berikut ini. Setelah mengerjakan latihan soal tersebut, scan kode QR di bawah ini untuk melihat kunci jawabannya. Password untuk mengakses link yang terdapat dalam kode QR akan diberikan oleh guru.
Selamat mengerjakan latihan soal. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video animasi matematika selanjutnya.